Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, daerah di sekitar kita itu terbagi menjadi daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan juga perairan. Dalam video kali ini, kita akan mencoba belajar mengenai daerah dataran rendah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan daerah dataran rendah? Oke, dataran rendah merupakan hamparan tanah yang luas dengan ketinggian yang relatif rendah, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah dataran rendah juga memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri daerah dataran rendah? Oke, kita coba cari tahu sama-sama ya. Ciri-ciri dataran rendah. Yang pertama, tanahnya relatif datar. Yang kedua, tanahnya lebih banyak ditempati penduduk. Karena tanahnya yang relatif datar, banyak penduduk yang membuat pemukiman di daerah dataran rendah. Ciri yang ketiga yaitu tanahnya banyak digunakan tempat industri dan juga sentra bisnis. Hal tersebut juga dikarenakan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, sehingga tempat industri dan sentra bisnis berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah dataran lainnya. Ciri selanjutnya yaitu daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi. Hal tersebut membuat udara di daerah dataran rendah terasa lebih panas dibandingkan dengan udara daerah di dataran tinggi. Anak-anak, selain ciri-ciri, daerah dataran rendah juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat dengan mudah membudidayakan hewan ternak. Masyarakat dapat membudidayakan hewan ternak berupa domba, sapi, ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Manfaat dataran rendah bagi masyarakat berikutnya yaitu masyarakat dapat memanfaatkan dataran rendah untuk bercocok tanam. Daerah dataran rendah sangat cocok untuk digunakan menanam padi, menanam jagung, menanam pisang, dan menanam pohon kelapa. Manfaat selanjutnya adalah di daerah dataran rendah, masyarakat dapat memiliki lapangan pekerjaan yang beragam, seperti dokter, kemudian karyawan kantoran, ada juga guru, polisi, pengantar paket, supir transportasi umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat di daerah dataran rendah? Kondisi sosial budaya masyarakat di daerah dataran rendah, masyarakatnya itu beragam suku bangsa. Kemudian, masyarakat juga memiliki pekerjaan yang beragam. Seperti yang telah disebutkan tadi, ada yang menjadi karyawan, ada juga yang menjadi pekerja jasa, ada juga yang menjadi petani, peternak, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat di daerah dataran rendah juga lebih menyukai menggunakan pakaian dengan bahan yang mudah menyerap keringat karena udara yang terasa panas. Secara umum, kondisi sosial budaya masyarakat di daerah dataran rendah sama seperti daerah lainnya, di mana di setiap daerah dataran rendah memiliki budaya yang khas dengan menyesuaikan keadaan alam setempatnya. Mereka memiliki pakaian tradisional, tarian tradisional, rumah adat tradisionalnya, kemudian mereka juga memiliki makanan khas tradisionalnya. Baiklah anak-anak, menurut kalian, apakah peristiwa alam dapat terjadi di daerah dataran rendah? Ya, betul sekali, dapat terjadi seperti peristiwa kebakaran hutan atau banjir. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya peristiwa alam, maka kita harus menjaga daerah tempat tinggal kita itu dengan sebaik mungkin. Misalnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kita tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kita juga tidak boleh membakar hutan secara disengaja.
Baiklah anak-anak, sekian video mengenai penjelasan dataran rendah. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan juga kalian sekarang sudah tahu bagaimana dataran rendah. Sampai jumpa lagi.